Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Saptadewi dengan NIM 1711067. Kali ini saya akan mempresentasikan simulasi aplikasi e-kinerja berbasis Android. Aplikasi ini saya buat untuk menunjang studi S1 Sistem Informatika di Universitas Mulia Balikpapan. Pada skripsi ini saya buat dengan software Android Studio dengan bahasa Java dan MySQL sebagai database-nya dengan aplikasi Exam. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dan kepustakaan. Pada metode pengembangan perangkat lunak, saya menggunakan sistem RAD yang dengan tahapan-tahapan RAD yaitu perencanaan, desain, dan implementasi. Dalam proses perancangan aplikasi ini, saya menggunakan perancangan observasi objek dengan OOP dengan menggunakan UML pada proses diagramnya. Langsung saja ke aplikasi Android-nya. Di sini setiap user harus mendaftarkan dirinya ke admin, sehingga admin harus mendaftarkan si calon user tersebut ke website. Sehingga user yang belum terdaftar data dirinya tidak akan mendapatkan username dan password. Sehingga jika ada username yang memasukkan username dan passwordnya asal seperti ini akan gagal login atau ada tulisannya username dan password salah. Setiap user akan mendapatkan username dan password berbeda-beda sehingga data privasi mereka tetap terjaga. Di sini kita akan masuk saja ke user yang benar. Kita masukkan username-nya 125 dengan password 123. Ini adalah dashboard ketika berhasil masuk. Pada tabel fakultas ini, kita disajikan beberapa menu. Yang pertama, ada validasi tugas, tambah tugas, beri tugas, dan juga laporan. Untuk yang di bawah ini ada quest-nya. Itu ada tugas khusus, tugas harian, dan penilaian staf. Nah, di bagian ini masih ada beberapa tombol yang belum berfungsi dan masih dalam tahap penyelesaian, yaitu untuk di bagian icon jempol ini, di bagian review kinerja, nanti ke depannya yang bisa melihat review kinerja, ini review kinerja dari dosen atau dari bawahan kita. Jadi yang bisa melihat hasil kinerja dari setiap dosen adalah fakultasnya sendiri. Ini adalah akumulasi penilaian kinerja harian dosen. Dan untuk di dashboard message ini adalah bagian message berisi tampilan tugas yang perlu dikerjakan, baik tugas khusus atau tugas harian yang diberikan oleh rektor atau atasan dari fakultas ini. Contohnya, tugas khusus ini kita klik. Ini adalah jenis tugas normatif. Perintahnya, tolong selesaikan secepatnya. Kita unggah saja hasil kerjaannya, contohnya seperti ini, dan deskripsi tugasnya dan 1 kita isi saja, lalu kita kirim. Selanjutnya, saat kita refresh, tugas tersebut yang sudah kita kerjakan akan hilang atau terhapus dari tugas khusus ini. Selanjutnya, untuk validasi tugas, jika kita klik, ini berisi tugas-tugas yang dikirimkan. Maaf, ada error. Nah, kita lanjut. Untuk validasi tugas ini adalah hasil unggahan dosen yang sudah mengerjakan tugasnya. Ini kita kembali ke validasi tugas. Ini adalah
tugas-tugas dari bawahan kita atau dosen yang sudah mengerjakan tugasnya. Untuk tambah tugas, ini adalah tugas-tugas yang kita tambahkan yang akan kita berikan kepada dosen. Ini contohnya kita masukkan tugas harian. Data berhasil di-input. Akan masuk di paling bawah ini. Untuk beri tugas staff, di sini kita masukkan nama pegawai. Terus kita pilih tugasnya normatif, rekomendasi, atau insidentil. Kalau kita pilih rekomendasi, terus deskripsi tugas kita isi. Ini sebagai contoh saja ya. Lalu kita kirim. Tugas ini akan masuk ke dosen yang bersangkutan. Selanjutnya untuk quest ini kurang lebih seperti Untuk tugas khusus ini tugas-tugas yang diberikan khusus kepada dosen-dosen yang terpilih saja. Atau maksud saya tidak semua dosen akan mendapatkan tugas khusus ini. Untuk tugas harian ini adalah tugas-tugas yang setiap harinya harus dan tugasnya sama yang harus dikerjakan oleh dosen-dosen atau staf. Untuk penilaian staf, ini untuk memberi review kepada dosen-dosen yang telah mengerjakan tugas-tugasnya. Selanjutnya untuk icon profil, kalau kita klik, di sini berisi nomor telepon pribadi kita, email pribadi, dan alamat pribadi. Jika kita akan mendaftarkan nomor telepon, seperti ini contohnya, dan email, kita masukkan alamatnya, lalu kita save atau kita simpan. Nih, seperti ini contohnya untuk data yang sudah tersimpan. Lalu di sini ada icon back to home. Kalau kita klik akan kembali ke home. Kalau di pojok kanan atas ini ada icon logout. Sehingga kalau kita klik akan tulisan Anda yakin ingin keluar, kita ya saja. Lalu selanjutnya kita login sebagai dosen. Kita masukkan username-nya 129 dan passwordnya 123456. Ini adalah dashboard ketika berhasil masuk. Di tampilan ini, dosen dapat melihat tugas apa yang sudah di-approve dan tugas yang masih pending atau belum di-approve. Di bagian bawah ini adalah list tugas yang perlu dikerjakan. Lalu, di atasnya ini ada icon tugas approve. Kalau kita klik, akan memunculkan tugas-tugas yang sudah di-approve oleh rektor atau atasan kita. Lalu untuk tugas pending, ini adalah tugas yang belum di-approve atau menunggu persetujuan dari rektor atau atasan. Selanjutnya, di bagian message berisi tampilan tugas yang perlu dikerjakan, baik tugas khusus atau tugas harian yang diberikan oleh rektor atau atasan. Contohnya tugas khusus yang telah kita buat tadi saat kita menjadi user fakultas. Kita klik saja. Ini adalah jenis tugas